Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Sahempa, jurusan Ilmu Hadis semester 4, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, kali ini saya akan membahas tentang hukum khamar. Baik, pada slide ini kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum khamar. Dalam konteks ini, istilah khamar tidak terbatas pada minuman anggur atau minuman yang sudah difermentasi ataupun minuman tertentu, melainkan mencakup segala bentuk zat atau cairan yang menyebabkan mabuk dan hilangnya kesadaran. Maka hukum minuman atau zat yang memabukkan adalah haram secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Ini sesuai dengan prinsip pencegahan dalam Islam untuk melindungi akal manusia. Selanjutnya, dampak buruk khamar. Mengapa khamar diharamkan? Karena dampak negatifnya sangat besar. Pertama, khamar merusak akal, yang merupakan salah satu anugerah yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akal rusak, maka moral, perilaku, bahkan iman seseorang bisa terganggu. Kedua, dari sisi kesehatan, minuman keras dapat menyebabkan penyakit hati, gangguan jiwa, bahkan kematian akibat kecanduan. Ketiga, dari sisi sosial dan keamanan, banyak kasus kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengaruh alkohol. Maka bukan hanya sekedar agama yang menantang khamar, tetapi juga logika sehat dan hukum negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, membatasi atau melarang peredaran miras karena bahayanya. Selanjutnya, tahapan-tahapan pengharaman dalam Al-Quran. Proses pengharaman khamar dalam Islam tidak langsung turun sekaligus, tapi melalui tahapan-tahapan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah melarang orang-orang mabuk untuk sholat sampai mereka sadar. Ini menunjukkan peringatan dini akan bahaya mabuk. Kedua, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, Allah menyatakan bahwa dalam khamar ada manfaat, namun dosa dan bahayanya jauh lebih besar. Tahapan yang ketiga, pengharaman total, turun dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang menyatakan bahwa khamar adalah perbuatan setan dan harus dijauhi agar memperoleh keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa metode pendidikan Al-Quran yang bertahap dan bijak, karena masyarakat saat itu sangat terbiasa dengan khamar. Selanjutnya, maqasid syariah dan kaidah usul fikih mengenai tentang khamar. Dalam Islam, seluruh hukum memiliki tujuan luhur yang disebut dengan maqasid syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok. Yang pertama agama, kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Dalam konteks khamar, yang paling jelas adalah hifzil akal, yaitu menjaga akal, dan hifzil nas, menjaga jiwa dan raga. Khamar jelas bertentangan dengan 2 tujuan ini karena menyebabkan gangguan mental, kecanduan, dan bahkan kematian. Islam juga memiliki kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih,
Artinya, menghindari kerusakan lebih baik daripada mengambil manfaat. Maka meskipun khamar bisa saja bermanfaat secara ekonomi, misalnya membuka lapangan kerja atau pendapatan pajak, Islam tetap melarangnya demi menjaga akal dan jiwa manusia. Jadi kesimpulannya, dari seluruh pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa khamar adalah zat yang merusak dan dilarang keras dalam Islam. Hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran, serta pertimbangan hukum syariah dan sosial, semuanya mendukung larangan konsumsi khamar secara mutlak. Dampaknya tidak hanya pada individu, tapi juga merusak tatanan masyarakat, memperbesar kejahatan, dan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tugas kita adalah menghindari konsumsi khamar, menyadarkan masyarakat, serta mendukung rehabilitasi bagi mereka yang terlanjur kecanduan. Mari kita jaga diri, akal, dan masyarakat dari bahaya khamar, serta memperkuat keimanan melalui amalan-amalan positif dalam Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.